Negara-negara termiskin di dunia diklasifikasikan sebagai negara dengan ekonomi berpenghasilan rendah. Negara-negara yang masuk dalam kategori ini seringkali adalah bangsa yang juga terjebak dalam krisis politik, konflik, kelaparan, dan perubahan iklim. Sejumlah faktor tersebut seringkali menjadi faktor pemberat yang membuat masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena sumber ekonomi mereka, baik dari sektor agrikultur, industri, maupun jasa dan tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk menopang produktivitas. Berikut adalah beberapa negara termiskin di dunia. Republik Burundi. Burundi adalah sebuah negara terkurung daratan di daerah danau besar di tengah benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Rwanda di utara, Tanzania di selatan dan timur, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Meskipun negara ini tidak mempunyai batas laut, banyak dari perbatasan baratnya bersebelahan dengan Danau Tanganyika. Burundi menjadi salah satu negara termiskin di dunia, sebagian karena geografinya yang terkurung daratan, sistem hukum yang buruk, kurangnya kebebasan ekonomi, kurangnya akses ke pendidikan dan penyebaran HIV atau AIDS. Sekitar 80% penduduk Burundi hidup dalam kemiskinan. Kelaparan dan kekurangan makanan telah terjadi di seluruh Burundi, terutama pada abad ke-20. Sudan Selatan. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia. Setelah mendapat pengakuan resmi pada tahun 2011, kini Sudan Selatan menjadi salah satu negara termiskin di dunia yang dilanda kelaparan. Menurut data Bank Dunia, populasi negara di Afrika ini sekitar 11 juta jiwa. 9 tahun pertama keberadaannya, Sudan Selatan telah menghadirkan banyak masalah kemanusiaan. Kelaparan yang meluas, air yang tidak bersih, infrastruktur yang runtuh, dan pendidikan yang kekurangan dana melanda negara tersebut. Rentetan masalah itu, terutama kemiskinan, menjadi tantangan besar bagi negara termuda di dunia tersebut. Sebab negara baru yang ingin tumbuh menjadi negara makmur harus mengatasi kemiskinan yang meluas dan masalah-masalah yang menyertainya. Malawi. Malawi adalah sebuah negara berpopulasi padat dengan sedikit sekali pembangunan, siklus kekeringan atau curah hujan yang tinggi, tanah yang miskin hara akibat penanaman tembakau terus-menerus, dan AIDS yang merajalela. Negara ini sangat bergantung pada pertanian sehingga rentan terhadap pasar global dan cuaca setempat. Bantuan luar negeri menyangga perekonomian negara, tetapi makin membuat utang luar negeri Malawi makin membengkak, padahal banyak hutang luar negeri yang sudah dibebaskan oleh negara-negara donor. Rakyat hidup dalam kemiskinan, tetapi perekonomian telah mengalami pertumbuhan dalam tahun-tahun terakhir ini. Lalu tingkat pengangguran yang tinggi mendorong banyak orang Malawi bekerja ke negara lain. Republik Afrika Tengah. Ini adalah sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Kamerun. Dahulu negara ini merupakan koloni Prancis bernama Ubangi Sari yang mencapai kemerdekaan pada 1960. Selepas 3 dasawarsa bergolak akibat pemerintahan militer silih berganti, akhirnya pemerintahan sipil berkuasa pada 1993. Namun pemerintahan ini bertahan selama 1 dekade saja. Pada Maret tahun 2003, suatu kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Francois Bozize telah menjatuhkan pemerintahan sipil pimpinan Presiden Ange Felix Patasse dan mendirikan pemerintahan peralihan di sana. Afghanistan. Ini adalah sebuah negara yang relatif miskin, sangat bergantung pada pertanian dan peternakan. Ekonominya melemah akibat kerusuhan politik dan militer terkini. Tambahan kemarau keras dengan kesulitan bangsa antara 1998 hingga 2001. Sebagian penduduk mengalami krisis pangan, sandang, papan, dan minimnya perawatan kesehatan. Kondisi ini diperburuk oleh operasi militer dan ketidakpastian politik. Inflasi menyisakan banyak masalah menyusul perang koalisi yang dipimpin Amerika yang menimbulkan jatuhnya Taliban pada November tahun 2001, dan pembentukan otoritas interim Afghanistan yang diakibatkan dari persetujuan Bonn Desember tahun 2001. Usaha internasional untuk membangun kembali Afghanistan ditujukan di Konferensi Donor Tokyo untuk rekonstruksi Afghanistan pada Januari tahun 2002, di mana $4,5 juta dikumpulkan untuk dana perwalian yang akan diatur oleh Bank Dunia.
Somalia. Tingkat GNI negara ini berkisar 310 US dollar per kapita. Tingkat pertumbuhan penduduk Somalia adalah 2,92%. Ini meningkat setiap tahun sejak 2015. Pertumbuhan penduduk yang cepat telah memberikan tekanan pada tingkat kesehatan yang buruk dan ketidakstabilan di negara ini. Somalia telah mengalami banyak masalah dalam beberapa dekade terakhir, termasuk pemerintahan yang buruk, konflik internal yang berkepanjangan, keterbelakangan, penurunan ekonomi, kemiskinan, ketidaksetaraan sosial dan gender, dan banyak lagi. Mozambik. Republik Mozambik adalah sebuah negara di Afrika Tenggara. Akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan hingga pengangguran telah menjadi masalah yang tengah dihadapi negara ini. Tingkat GNI negara ini adalah 460 dolar per kapita. Lebih dari separuh penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan yang bergantung pada subsidi pertanian. Kepemilikan tanah pribadi di negara ini sangat dilarang. Korupsi politik serta pemerasan oleh polisi adalah hal biasa di Mozambik. Politik dan bisnis berjalan beriringan dengan cara yang tidak sehat, sehingga membuat rakyat berada dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Republik Demokratik Kongo. Kongo telah menderita akibat kepemimpinan diktator yang rakus, ketidakstabilan politik, dan kekerasan yang terus-menerus selama beberapa dekade. GNI negara ini sebesar 550 US dollar per kapita. Perekonomian DRC sangat bergantung pada sektor perminyakan. Naiknya harga minyak selama tahun 1980-an, membawa masuknya pendapatan dan memungkinkan negara untuk berinvestasi dalam dirinya sendiri. Harga minyak telah turun secara substansial sejak itu, dan ekonomi tidak berkembang seperti dulu. Republik Kongo memfokuskan upaya untuk menjauh dari minyak bumi dan dalam beberapa tahun terakhir mereka mulai mengubah gas alam menjadi listrik. Madagaskar. Madagaskar terletak di lepas pantai timur Afrika dekat dengan Mozambik. GNI negara ini adalah 480 dolar per kapita. Pertumbuhan ekonomi Madagaskar berakar pada industri pertanian, pariwisata, tekstil dan pertambangan dan dianggap sebagai ekonomi pasar. Namun adanya pandemi COVID-19 membuat banyak industri di sana jatuh, sehingga hal tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Secara geologi, Madagaskar berada pada lempeng yang terpisah dari benua utama Afrika. Dan itulah beberapa negara termiskin di dunia.